Asini roha madihamudo damina siya debata mata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Shalom. Horas manugut madihita manginang dungan na hinahulungan jalan na pinasupasun itu Tuhatay Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-18 demikian kebenaran firman. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sulit kita bayangkan bagaimana seseorang beraktivitas di bawah tekanan dan ancaman usaha jahat kepada kita. Pasti ada rasa takut, ada rasa was-was, curiga, dan tidak akan tenang dalam melakukan sesuatu. Hanya orang yang memiliki ketenangan jiwa yang tinggi dapat mengerjakan pekerjaan dengan tenang, sekalipun ada usaha jahat dari orang lain. Paulus adalah contoh yang melakukan pekerjaan yang baik, sekalipun banyak tekanan yang memusuhi pekerjaannya. Ketika dia memberitakan Injil, kaum Yahudi membenci Paulus dan ajarannya. Kelompok Herodian mengejar dan berusaha untuk menghentikannya karena dianggap bertentangan dengan kaisar. Di mana Paulus memberitakan Injil, ke situ juga guru-guru palsu dan musuh-musuh Injil hendak merusak pekerjaannya. Paulus terus dimusuhi oleh orang-orang jahat, tetapi Paulus tetap berbuah dan berkarya. Sekalipun musuhnya dapat memenjarakan Paulus, namun dia tetap bersuka cita dan dapat melayani jemaat melalui surat-surat kirimannya. Apa yang membuat Paulus dapat melakukan pekerjaannya sekalipun banyak usaha orang-orang yang di sekitarnya merencanakan yang jahat kepadanya? Kuncinya ada pada nas renungan kita hari ini, bahwa Paulus percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia dari segala yang jahat. Paulus tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Dia tidak takut dikejar. Sekalipun musuhnya dapat memenjarakannya, dia percaya Tuhan melindunginya. Berulang kali dia dipenjara, namun Tuhan menyuruh malaikatnya membuka pintu gerbang penjara. Alasan kedua, ketenangan Paulus bekerja sekalipun dikelilingi oleh orang-orang jahat, dapat kita lihat pada keyakinannya tentang penebusan Kristus di kayu salib. Bagi Paulus, Tuhan telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita telah ditebus dari dosa dan ikut dalam kerajaan Allah. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Pandangan Paulus ini menjadi asuransi yang meneguhkan imannya,
bahwa apapun yang terjadi adalah mendatangkan atau melakukan kehendak Allah. Jika dia hidup, itu adalah kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan. Jika kematian tiba, itulah keuntungan baginya karena kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Saudara yang kekasih, bagi Paulus, tak ada beban. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Hidup adalah kesempatan baginya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dipuji, ketika disambut, bahkan ketika dihujat, difitnah dengan segala usaha orang-orang jahat untuk menghentikannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, prinsip Paulus yang luar biasa ini menjadi pengalaman bagaimana mengubah mindset pemikiran kita. Bukankah terlalu sering seseorang tidak melakukan hal-hal yang produktif karena ragu dan takut? Sekali lagi, bukankah kita terlalu sering tidak melakukan hal-hal yang produktif karena ragu dan takut? Mari kita teladani Paulus. Demi misi Injil, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan tenang sekalipun dikelilingi oleh orang-orang jahat. Bagi Paulus, kuasa Tuhan lebih kuat melindungi orang benar dari kekuatan orang jahat. Saudara kekasih, dimanapun kita berada, percayalah, perlindungan dan penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Dari nas kita hari ini, kita bisa melihat dua poin penting yang akan kita hidupi dan kita imani. Yang pertama, Kristus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kristus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai bentuk kesaksian atas kesetiaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Rasul Paulus, firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam ayat 16 dan ayat 17 berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan yang menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dalam segala situasi, hanya penyertaan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dan kita bersyukur bahwa Dia tidak hanya hadir dalam situasi tertentu, melainkan setiap saat senantiasa. Sebab hanya Dialah pendamping kita yang sejati. Yang kedua, Kristus adalah solusi dan jalan keluar. Di dalam nas renungan kita ayat 18 berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan di atas menolong kita untuk memahami bahwa orang percaya, sekalipun dia telah beriman dan percaya kepada Kristus, tidak terlepas dari jerat iblis, tidak terlepas dari pencobaan dan penderitaan di dunia ini. Namun, firman Tuhan menguatkan bahwa kita menghadapi usaha jahat dari iblis yang akan menjerat kita, mencobai kita, dan mungkin juga menimbulkan penderitaan bagi kita. Namun, kuasa dan karya Kristus tetap melindungi dan mendampingi hidup kita. Firman Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kata melepaskan bukan berarti tidak mengalami, tetapi kita mungkin mengalami dan menghadapinya. Tetapi kuasa Kristus lebih kuat, terlebih besar dan dari jerat dan kuasa iblis, sehingga Kristus berkuasa untuk mengalahkan dan melepaskan kita dari. Selain itu, firman Tuhan juga menyatakan suatu perkara yang luar biasa, bahwa Dia akan menyelamatkan
sehingga kita dapat berkenan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Kata menyelamatkan tidak berarti bentuk nubuatan yang akan terjadi kemudian, tetapi juga berarti Kristus akan menjadi solusi dan jalan keluar dan pemberi jawaban terbaik atas segala permasalahan, persoalan, kesulitan, penderitaan, dan pengharapan kita saat ini. Amanginan. Menyadari penyertaan Tuhan memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala situasi, bahkan saat menghadapi maut sekalipun. Menyadari penyertaan Tuhan memberi kita kekuatan dalam menghadapi segala situasi, bahkan saat menghadapi maut sekalipun. Saudaraku yang kekasih, ketika muncul ketakutan dalam hatimu atas segala sesuatu yang sedang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertaimu. Hal-hal buruk yang berada di luar kemampuanmu tidak akan menyentuhmu atau tidak akan menimpamu. Apa yang Tuhan izinkan terjadi pastilah tidak melebihi kekuatanmu. Selama ada Tuhan besertamu, Ia akan memberimu kekuatan untuk melalui semuanya. Tuhan akan membukakan jalan keluar di setiap kesulitanmu. Kita mungkin akan tetap melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus akan selalu berada di sisimu. Tuhan Yesus akan selalu menjagamu beserta seluruh keluargamu. Ketika hujan badai menerpa, Tuhan akan menjadi perisaimu, sehingga yang akan menimpamu hanyalah rintik hujan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu melindungimu. Kuatkanlah dirimu. Sangatlah indah dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berjalan dalam padang gurun belantara pada hari ini dan tanah perjanjian di esok pagi di El Mudi. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin.